Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan mengupas berkenaan sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia ini menjadi angin segar bagi perkembangan Islam, sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik yang merupakan khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Jatuhnya Andalusia dan beberapa kota penting di negeri itu, hal ini membuka jalan baru bagi upaya umat Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Secara singkat dapat dijabarkan proses lahirnya Daulah Umayyah, diantaranya adalah dengan terjadinya penaklukan Andalusia. Jadi sebelum Islam ini masuk ke Andalusia, Islam ini sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Afrika Utara dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang menjabat pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Pada perkembangan selanjutnya ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara. Sebelum dikuasai Islam, kawasan Afrika Utara telah menjadi basis kekuatan kerajaan Romawi, yakni kerajaan Gotik. Kemudian setelah kawasan Afrika Utara benar-benar dapat dikuasai Islam dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan Musa bin Nusair, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya Afrika Utara ini menjadi batu loncatan bagi pasukan Muslim untuk menaklukkan Andalusia. Kemudian proses penaklukan Andalusia. Jadi tahapan-tahapan ini memang cukup panjang. Di antaranya adalah dengan diutusnya Tharikh bin Malik yang saat itu diminta oleh Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Kemudian Tharikh ini membawa 500 pasukan dan melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini, Tharikh ini dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal yang dimiliki oleh Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan yang berarti. Kemudian melihat keberhasilan dari Tharikh ini, maka Musa bin Nusair itu kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tharikh bin Ziyad. Pasukan Tharikh bin Ziyad ini sebagian besar terdiri dari suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kemudian Tharikh bin Ziyad membawa pasukannya menyeberangi selat yang kemudian dikenal dengan Selat Gibraltar atau disebut Jabal Tharikh. Tharikh ini berhasil dengan gemilang dan berturut-turut berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo yang merupakan ibu kota kerajaan Gotik saat itu.
Kemudian dengan ditaklukkannya Andalusia ini menjadi periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Jadi Daulah Umayyah di Andalusia ini dimulai, namun pusat pemerintahannya tetap di Damaskus. Periode pertama ini di Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Jadi pada periode pertama ini memang kondisi pemerintahan saat itu belum tertata dengan baik, sehingga sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik internal yang terjadi ini disebabkan antara lain oleh perbedaan etnis dan golongan. Juga terdapat perbedaan pandangan antara khalifah yang berpusat di Damaskus dengan gubernur di Afrika Utara. Sehingga di sini Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Yang selanjutnya adalah peran Abdurrahman I. Jadi keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad ini menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yakni Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dahil, yang artinya masuk. Jadi orang yang masuk ke dalam wilayah Andalusia. Abdurrahman Ad-Dahil ini berhasil lolos dari kejaran para Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi salah satu keturunan dari Daulah Umayyah yang selamat dari kejaran tentara Bani Abbasiyah saat itu. Kemudian Islam ini mulai memasuki babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dahil ini ke Andalusia. Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fihr. Ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah. Periode kedua ini terjadi antara tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ini umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dahil itu sendiri. Ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Jadi ini adalah sejarah singkat daripada proses berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Sehingga bisa kita simpulkan Daulah Umayyah di Andalusia ini memang melalui proses tahapan yang cukup panjang, mulai dari kemudian proses penaklukan Andalusia itu sendiri yang di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad saat itu, di mana dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik dan didukung oleh Musa bin Nusair selaku gubernur Afrika Utara saat itu. Jadi dari peristiwa inilah alhamdulillah Andalusia dapat ditaklukkan. Maka ketika Andalusia dapat ditaklukkan, saat proses terjadinya runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus ini, ternyata ada
satu keturunan yang berhasil lolos dan akhirnya masuk ke wilayah Andalusia ini dan memproklamirkan untuk mendirikan Daulah Umayyah di Andalusia, yakni yang diproklamirkan oleh Abdurrahman I atau yang dikenal dengan Abdurrahman ad-Dahil. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian mempelajari dari buku yang sudah saya berikan dalam bentuk e-book di bahan ajar e-learning. Bisa kalian pelajari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.